Akan melakukan talk show bagaimana membuat bisnis Anda tumbuh pesat. Nah, bersama saya saat ini juga bersama Mbak Rina ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Nuryadi SOS MM. Beliau selaku Ketua DPD Hilsi Jawa Timur, Ketua Pembina Kadin, Direktur Polindo Internasional, Ketua Si Pemuda Surabaya, Direktur PT Asri Lokal Wonosalam, dan beliau juga sebagai advertising online. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Ranu Sriwidodo selaku Property Developer, Koordinator Ciputra Entrepreneurs Club, dan Head of Organization Kuliner Nusantara Jaya. Silakan Pak Nur, kita sedikit-sedikit bertanya Pak Nur. Apa boleh diceritakan profil dari Pak Nuryadi ini sebenarnya siapa? Biar masyarakat yang di Surabaya Landmark ini plus yang lagi nonton di Zoom tahu siapa profil dari Pak Nuryadi. Silakan Pak Nuryadi. Mohon izin saya buka. Boleh Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Acara yang sangat luar biasa ya. Salam entrepreneur. Luar biasa. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Bapak Ibu sekalian. Aplaus. Yes. Ya. Semangat. Yang di rumah juga semangat. Yang di rumah juga tepuk tangan boleh. Boleh. Ya, yang Zoom juga tepuk tangan boleh. Ayo tepuk tangan di rumahnya masing-masing. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi profil saya tadi sebenarnya sudah disebutkan ya. Iya. Tapi masih ditanyakan. Masih ditanyakan, betul. Ya, ini mungkin pertanyaannya ini ya lebih kisah sebelumnya begitu betul, ya. Oke, betul. baik. Tepatnya saya dari, kalau saya cerita panjang tuh banyak sekali nanti ya. Banyak sekali. Saya langsung awal mula saya merantau. Saya asli dari Magetan, lulus dari SMK. Waktu itu sebenarnya orang tua saya tidak mampu menyekolahkan SMK. Saya sekolah SMK itu pun sambil ikut orang, ya, ikut orang merantau dari ke kota Magetan, kerja ikut orang 3 tahun di sana sebagai ya kerja kasar apapun yang penting bisa sekolah, gitu ya. Dari situ itu ada satu kondisi yang saya lawan. Karena kalau saya menerima suatu kondisi itu, mungkin saya masih di desa sebagai petani ya, karena kebanyakan teman-teman saya juga petani. Namun karena saya ngeyel mau sekolah, mau belajar, karena saya yakin dengan keyakinan itu saya bisa merubah kehidupan saya. Betul, akhirnya ke Surabaya, tepatnya tahun 90 tadi, akhirnya bekerja di industri. Setelah itu saya membaca teman-teman saya yang bekerja di sana yang sudah puluhan tahun, ternyata juga rata-rata paling tinggi jadi pengawas dan sebagainya. Akhirnya saya kursus, belajar, ambil waktu di kursus, kemudian D1, kemudian D2, kemudian ada D3, kemudian akhirnya saya setelah dapat pekerjaan yang terbaik di situ, kemudian saya membangun bisnis. Karena waktu itu satu karir yang sudah notop di situ, pernah jadi satu perusahaan dan karirnya sudah notop di situ. Akhirnya saya membangun satu bisnis. Bisnis pertama yang saya bangun yaitu Cahaya Cipta Informatika CCI Komputer waktu itu. Kemudian waktu itu saya mengamati satu kondisi yang waktu itu banyak HRD yang bertanya kepada saya, Pak Nur, barangkali Pak Nur bisa bantu saya. Saya ini butuh sekali tenaga kerja yang siap kerja. Karena selama ini saya kalau buka lowongan itu saya butuhnya 5, tapi yang lamar itu ratusan. Saya tuh capek sekali Pak Nur, saya capek sekali seperti ini, tolong bantu saya loh. Apa yang saya bisa bantu? Barangkali Pak Nur bisa bukalah program-program yang siap kerja, program-program yang benar-benar yang betul-betul sesuai kebutuhan daripada perusahaan saya. Itu seperti itu. Akhirnya saya tidak langsung percaya. Waktu itu saya langsung tanya lagi ke HRD satunya, satu perusahaan yang berbeda, tanya lagi ke, insya Allah kurang lebih ada 10 HRD yang saya tanya. Kemudian waktu itu saya simpulkan, ternyata ini memang perusahaan banyak butuh tenaga kerja yang siap kerja. Akhirnya saya juga amati di perusahaan, maksudnya di perguruan tinggi, ternyata kenapa ya banyak perguruan tinggi lulusannya belum siap kerja. Nah, akhirnya itu ternyata dari situ akhirnya jadi satu peluang bisnis yang dulunya pengadaan komputer, ATK dan sebagainya. Akhirnya saya pengembangan sumber daya manusia. Waktu itu muncullah membangun nama lembaga pendidikan profesional ya, yang dulunya tahun 96 saya berikan kursus biasa, tahun 2003 saya bangun Polindo Internasional. Dan akhirnya pada tahun 2013 alhamdulillah kita juga memiliki sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda. Ya.
dan ada bisnis-bisnis lagi yang lain. Kita sekarang juga ada, karena fokus kami di training, outbound training, wisata dan sebagainya. Sekarang juga membangun wisata dan edukasi alam ya, ya setelah budidaya madu dan sebagainya. Saya kembali ke alam dan sebagainya, itu akhirnya kita punya namanya PT Asri Loka Wonosalam. Dan saya juga, kalau dulu orang kaya itu tanahnya luas, sawahnya luar biasa begitu ya. Saya pun juga 2 tahun lalu sudah membangun yaitu Google Ads. Saya juga punya bisnis Google Ads, ada 2 website yang saya gunakan untuk iklan, dan alhamdulillah alamin dari iklan itu saya bisa membangun beberapa bisnis. Jadi mulai bisnis yang paling tradisional sampai yang ikuti yang modern ini saya ada. Ya. Itu kurang lebih gambaran saya seperti itu, dan alhamdulillah alamin. Kalau yang lainnya tadi sudah jenengan sebutkan tadi. Oke, Mbak Rina, sekarang giliran coba tanya Pak Ranu. Profilnya Pak Ranu seperti apa, Mbak Rina? Silakan Mbak Rina. Oke, untuk Bapak Ranu mungkin bisa dijelaskan profilnya kepada seluruh audiens maupun yang ada di Zoom juga. Ya, oke, luar biasa sekali. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Ya, oke, salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Oke, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ranu. Ya, kalau bicara masalah background ya, saya ini orang biasa, itu aja. Orang biasa yang pengen belajar dan pengen terus belajar untuk sukses. Sama kayak Gitu. saya Pak berarti. Oh iya gitu ya. Ya, jadi dari saya itu gini, setiap orang kan pengen sukses ya, betul ya. Benar Saya banget. pun juga pengen sukses, pengen berhasil seperti itu. Cuman memang untuk perjalanan sukses itu panjang sekali dan berliku-liku. Saya pun juga ngalamin hambatan seperti itu. Pasti saya yakin Pak Nur juga ngalamin itu. Nah, saya di sini duduk bersama orang yang luar biasa ya, teman-teman sekalian. Jadi Pak Nur ini dulu adalah kisahnya itu ya, ini mantan bos saya, dulu bos saya dulu. Saya pernah bekerja di beliau. Nah, luar biasanya dari beliau. Ya, saya ibarat kalau mesin gitu, tidak ada habisnya. Nah, itulah saya tiru sampai saat ini. Beliau ini semangat ya, kemana-mana selalu semangat, dan luar biasanya begitu ada masalah langsung beliau itu langsung cari solusinya. Jadi banyak ya orang-orang di luar sana begitu ada masalah itu ribet aja sama masalahnya, tapi sedikit untuk menemukan solusinya atau mencari solusinya. Nah, sedangkan beliau ini orangnya yang fight, dalam kondisi apapun fight. Itu yang saya bawa sampai dunia bisnis. Ya, ketika saya memulai bisnis, ya saya dipercaya sama orang untuk memulai bisnis. Nah, disitulah saya maksimalkan itu. Saya harus semangat walaupun ada banyak masalah, tidak gampang ternyata bisnis. Ya kan? Yang namanya bisnis itu apa? Mental. Ya. Yes. Nah, saya pernah baca bukunya salah satu ya dari namanya Pak Dahlan Iskan ya. Beliau itu pernah bilang seperti ini. Setiap manusia itu punya jatah gagal. Betul. Ya, betul ya. Betul. Nah, mumpung masih muda, habiskan. Nah, ini yang harus saya habiskan saat ini, mumpung masih muda ya kan. Nah, saya punya impian umur 40 tahun ke atas saya pengen keliling dunia. Mantap. Nah, gitulah. Luar biasa ya. Makanya ini saya harus bertumbuh. Nah, dari topiknya ini saya harus bertumbuh dan saya harus tumbuh dan terus tumbuh. Ya, di pikiran saya apa? Saya harus sukses. Amin. Nah, kalau ada yang nanya, kemarin sempat ada yang nanya, Pak Ranu, ukuran kesuksesannya Pak Ranu itu gimana? Nah, kesuksesan saya itu ketika saya sudah mensukseskan banyak orang, itu ada rasa bahagia di sini. Ini kesuksesan saya seperti itu. Makanya saya punya banyak program sekali buat pemerintah, buat umum. Bagaimana program itu untuk siapa? Ya untuk Indonesia. Intinya seperti itu. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Ya, balik ke Pak Nuradi. Pak Nuradi,
mungkin ada beberapa slide materi yang ingin dipaparkan. Silakan Pak. Minta tolong operator. Oke, rekan-rekan operator Ya, boleh ya, dibantu. ada Yes, sedikit. ini Pak. Silakan Pak. Ya, teman-teman sekalian, sedikit dari yang saya bisa sharingkan ya tentang ini. Jadi saya yakin teman-teman sekalian yang punya bisnis pengennya tumbuh dan tumbuh ya. Amin. Tumbuh dan tumbuh dan Amin. tumbuh Betul, Pak. ya. Jadi untuk itu langkah awal yang dibangun yaitu bagaimana bisnis itu tumbuh, yaitu mindset kita, pola pikir kita. Jadi mindset kita itu harus mindset sukses. Mindsetnya itu mindset orang-orang yang hebat, sukses. Jadi seorang entrepreneur itu tidak ada tahan banting, tidak ada kata gagal. Yes. Yang ada belajar dan belajar. Yes. Ya, belajar dan belajar. Tidak Luar ada kata biasa. gagal. Tidak Kalau ada kata gagal, nyoba gagal. lagi, Iya. Rai, berarti ya. Jadi kalau satu cara gagal, wah itu bukan gagal itu. Kita masih belajar dan mungkin cara itu belum tepat. Ya, kita gagal, kita belajar lagi. Seorang entrepreneur punya 1000 cara untuk sukses. Punya banyak cara untuk sukses. Pintu satu tertutup, pintu lain terbuka. Gitu. Jadi begitu. Seorang entrepreneur bagaimana dari suatu kondisi yang tidak ada harus diadakan. Ya, dari kondisi yang tidak ada harus ada. Dari sampah harus jadi emas. Ya, contoh begitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu yakin dulu, optimis bisa. Ini ditanamkan dulu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ya, aku sesuai prasangka hambaku. Yes. Ya, itu topiknya. Yang kedua yaitu dinamis kita. Bapak Ibu sekalian, kalau pengen sukses kita harus dinamis, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus mengikuti. Sekarang era 4.0, era 5.0. Nah, itu kita ikutin. Ya, kita ikuti aja pola ini. Jadi jangan kita nggak ngikutin. Kalau Anda ngikutin, Anda akan ketinggalan. Ya, Anda akan jadi orang seperti itu, dinosaurus nanti. Dinosaurus. Ketinggalan. Ya, naik. Jadi kita harus ikutin aja. Padahal generasi saya ini sudah mestinya generasi apa? Bombers ya. Tapi saya tetap ngikutin aja ya. Oke, next. Nah, itu jadi terus kemudian bagaimana kita tetap bisa sukses? Kita harus, kalau kita pengen sukses, kalau Mas Ranu tadi sampaikan, bisnis jalan, kita jalan-jalan, ya kita harus punya satu sistem. Yes. Ya, kita harus punya satu sistem, ya, sistem yang bagaimana yang bisa benar-benar bisa memastikan customer bisa terlayani dengan baik. Ya. Dan jadi itu punya sistem, terus kemudian kita, karena ini waktu ya, saya percepat saja. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua di rumah, ayo kira-kira apa yang untuk bisa membuat bisnis tumbuh? Ya itu seperti itu. Kemudian apalagi selain punya sistem yang bagus yang bisa menjamin customer bisa terlayani dengan baik, customer service excellent. Nah, itu dipastikan. Ya, dipastikan. Contohnya kalau beli satu dapat bonus satu, dapat bonus satu, biar dia puas ya, contoh seperti itu. Kemudian apalagi ini, yaitu Lihat pasar, Pak. apa? Kalau lihat pasar dulu berarti. Gitu. Apa tadi? Lihat pasarnya dulu, apa yang lagi Segmented. ngetren. Segmentednya. Saya yakin teman-teman kan sudah punya pasarnya kan, udah tahu. Punya targetnya, punya segmennya, didetailkan, dikonkretkan sampai betul-betul detail, baru nanti segmennya harus tepat ya, harus betul-betul tepat ya, tepat sehingga nanti di dalam melakukan promosi dan segala macamnya harus tepat ya. Segmennya harus jelas sekali, harus detail sehingga nanti segmennya ini kira-kira mau diarahkan kemana, harus tepat. Oke. Ya, kemudian apalagi harus pandai mengelola keuangan. Oh iya pasti, kalau nggak pandai ngelola keuangan gimana Waduh, Pak itu? kelola keuangannya harus jadi satu kekuatan. Bagaimana kita harus, setiap keuangan yang masuk itu harus jadi kekuatan. Bagaimana Ya, itu? ya. Diinvestasikan, dikelola dengan baik, ya. Betul. Terutama harus dikembangkan untuk bisnis dulu ya, Betul, untuk bisnis. betul. Jangan untuk yang pribadi. Saya itu pribadi ngalah dulu. Yang penting Ya, untuk ya. bisnis. Yang penting bisnis. Bisnis ya. jalan dulu. Saya rumah itu nomor kesekian. Yang penting bisnis jalan dulu. Bisnis Nanti jalan saya- dulu. Ya, kalau sudah punya bisnis, punya usaha, nanti saya bisa tidur di tempat bisnis kan begitu. Benar. Nah, ini contohnya seperti itu. Nanti kalau bisnis berkembang, nanti saya bisa beli rumah dan sebagainya. Amin. Ya, itu salah satunya. Dan saya rasa teman-teman sudah bisa lihat. Slide-nya mana? Tidak ada. Ada, Pak. Oh, orangnya harus Personal visioner. media. Nah, ini visioner. Nah, ini visioner. Orangnya harus jauh ke depan. Habis ini. Jadi kita berbicaranya jangan lihat kondisi sekarang, tapi jauh ke depan. Berpikirnya visioner. Oke. Jadi kita berbicara persiapan bagaimana 2 tahun, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita bagaimana. Kita harus siap.
kita prediksi ke depan itu kita harus bisa memprediksikan. Orang yang mampu memprediksikan tahun ke depan, insya Allah kita bisa sukses. Harus seperti itu, kita bisa sustainable ya. Next monggo berikutnya yang di rumah biar bisa mengikuti ya sekilas ya. Yang di ayo teman-teman ini lagi lah ini teman-teman sekalian tadi memiliki sistem good service excellent, kelola keuangan dengan tepat, optimalkan kapasitas bisnis. Jadi bisnis itu dimaksimalkan dulu. Kira-kira bagaimana supaya maksimal ya? Apalagi ya maksimal lagi, dimaksimalkan apalagi ya, dimaksimalkan apalagi ya. Ayo dimaksimalkan dulu. Jangan buru-buru buka yang lain, jangan buru-buru yang lain. Yang ada itu dimaksimalkan dulu. Kalau kerja dimanapun, di situ Anda lakukan yang terbaik di situ. Lakukan yang terbaik di situ, lakukan yang terbaik, apalagi yang bisa Anda lakukan yang terbaik hari ini, yang lakukan yang terbaik ya, itu baru nanti artinya fokus dulu itu ya, fokus yang terbaik, baru nanti kalau sudah bagus, nah nanti baru bolehlah buka lagi cabang dan sebagainya. Kemudian gunakan teknologi yang modern. Jadi salah satu cara untuk bagaimana kita tetap bisa eksis yaitu ya kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian miliki SDM yang handal. Ayo kelola SDM yang handal. Mengelola bisnis sama dengan mengelola tanaman. Tanaman tadi harus selalu kita sirami agar tumbuh kita obati, penyakit-penyakitnya juga harus biar hilang, dan tanamannya juga harus tumbuh. Dan kita harus delegasikan setiap pekerjaan. Kita harus percaya sama karyawan kita harus percaya ya, kita delegasikan dan kita apresiasi, Anda hebat, Anda luar biasa, begitu ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian manfaatkan sosial media yang ada, teman-teman sekalian. Ayo manfaatkan sosial media yang ada supaya Anda bisa sukses. Dan jangan lupa kalau teman-teman yang belum punya website harus punya website, terutama UMKM yang belum punya website, ini seperti itu harus punya ya. Kemudian networking dan empowering, terus kita bekerja sama, kita menjalin kemitraan, kita menjalin komunikasi, kita ketemu dengan orang, mungkin bukan hanya masalah bisnis, kita bisa belajar hari ini kita bisa belajar bersama-sama ya Mas Ranu ya. Iya, betul Mas ya. Seperti ini networking, setiap networking ada satu peluang-peluang, kita juga banyak belajar. Apalagi nanti kita setelah networking kita empowering, wah luar biasa. Empowering yuk, kita berdayakan, ayo kita bekerja sama, kita berjoin, kita bekerja sama, kita saling menguatkan. Wah lebih hebat lagi itu, jos lagi itu ya, lebih jos lagi ya. Kemudian continuous improvement, nah ini luar biasa. Kalau manajemennya bagus, sistemnya bagus, nah lakukan. Juga bakal ya, bagus. terus bisa namanya total quality atau quality control atau kaizen. Apalah yang penting bagaimana dari situ kita selalu evaluasi bagaimana bisnis kita, apakah sudah selalu bekerja sesuai prosedur atau belum, sesuai sistem belum, lalu apalagi yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa ditingkatkan, apalagi yang bisa ditingkatkan. Kemudian dari situ akhirnya kita bisa muncul inovasi, kita bisa create produk baru lagi, kita bisa create produk lagi. Alhamdulillah dari situ ya seperti tadi saya sampaikan, akhirnya kami dimulai dari nol dan akhirnya bisa apa yang saya sampaikan ini insya Allah semua sudah saya lakukan. Amin. Amin. Kami semua masih saling terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Iya. Demikian ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi satu pencerahan. Nanti monggo yang diskusi teman-teman di rumah monggo. Pak Nur, saya mau nanya Pak Nur, untuk menjadi seorang yang katakanlah entrepreneur sukses, tadi kan Pak Nur sampaikan bahwa personality itu harus punya visioner yang jauh ke depan. Nah, bagaimana mensiasati itu agar orang atau setiap individu dari kita ini memiliki visioner yang ke depan? Kadangkala untuk menentukan aja setahun 2 tahun aja ada keraguan. Masih susah ya? Masih susah, Ya, betul. Yang kedua, dari perjalanan yang tadi Pak Nur sampaikan, apakah kan kadang nih orang rekan-rekan semua yang di Zoom juga melihat bahwa oh iya Pak Nur ini sukses, apakah pernah juga gagal? Nah, boleh dijawab Pak Nur, silakan Pak Nur. Yang pertama, bagaimana membekali orang untuk punya visioner ke depan? Yang kedua, apa tips untuk mengalami kegagalan tadi Pak Nur? Ya, pertanyaan yang luar biasa. Anda semua luar biasa. Mantap. Tangan semuanya, yang di luar rumah luar biasa. Yang di rumah luar biasa semua, berikan ya. Oke, luar biasa semua. Katakan diri Anda luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Pernah nggak seorang entrepreneur gagal? Pasti, semuanya pernah gagal. Yes. Tidak ada ceritanya orang sukses tanpa gagal. Semuanya pernah gagal. Semuanya pernah gagal. Ya, yang membedakan mereka sukses sama tidak, yang mereka sukses yaitu mereka bangkit lagi dan bangkit lagi. Oke. Ya, kenapa mereka bisa bangkit lagi? Sama saya rasa dengan saya, yaitu karena
gagalnya atau hambatannya itu lebih kecil daripada impiannya. Jadi impiannya itu lebih besar, impiannya itu lebih menarik. Ya, gagal itu dianggap ya biasa. Kita memang gagal, memang ada hambatan, tapi hambatan ini karena kita visioner, kita berpikirnya bukan saat ini, tapi berpikirnya jauh ke depan. Ini kan saat ini sementara. Ini kalau saya ada keyakinan dalam dirinya, ya, saya yakin setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan saya pasti sukses. Saya pasti bisa. Itu yang dikatakan dalam hatinya. Saya pasti bisa. Saya pasti sukses. Ini hanya sementara. Gagal ini kan hanya sementara. Karena tidak ada yang tidak pernah gagal. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, jangan kamu mengaku beriman sebelum datang ujian padamu. Wah gitu. Jangan kamu mengaku orang sukses kalau belum datang ujian padamu. Itu sama. Diuji dulu. Ujian itu sebenarnya salah satu tangga menuju tingkat yang jauh lebih sukses lagi. Sukses lagi. Tipnya tadi gimana supaya kita bangkit lagi? Melihat impian jauh lebih besar daripada hambatan. Dan kita selalu melihat, kalau saya tidak sukses, bagaimana kehidupan saya nanti? Bagaimana orang tua saya nanti? Bagaimana keluarga saya nanti? Bagaimana saya sebagai orang tua kepada anak-anak saya? Bagaimana saya sebagai ayah dari istri saya? Bagaimana saya ayah dari anak-anak saya? Kalau saya tidak sukses, betapa menderitanya keluarga saya, betapa malunya orang tua saya. Bayangkan itu, hadirkan di situ. Insya Allah kalau kita mampu menghadirkan itu, wah sudah, tidak ada yang lucu, tidak ada. Karena yang ada itu karena kita pengen membahagiakan mereka, mensukseskan mereka. Insya Allah begitu. Berarti harus tahan banting mentalnya. Tapi bukan dibanting ya. Jangan Pak. Ya, Mbak Rina ada pertanyaan buat Pak Nur, silakan. Saya mau tanya sebenarnya ini mengenai tadi lupa pertanyaan Pak. Bentar Pak. Buat rekan-rekan yang di Zoom, silakan ditampilkan kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, sambil dari penonton. Boleh silakan. Ya, Mbak Rina boleh disampaikan. Ibu boleh nanya ke Pak Nur, juga boleh nanya ke Pak Ranu. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Salam luar biasa untuk kita semua. Amin. Perkenalkan saya Reni Setiawati dari Gereja UMKM Lamongan. Saya mau memberikan pertanyaan kepada Pak Nur. Silakan Bu. Iya. Jadi Pak Nur begini, sekarang kan era digitalisasi ya. Untuk cara penjualan, cara promosi, kemudian distribusi, kemudian juga pembayaran semuanya sudah cashless atau sudah era digitalisasi. Yang saya tanyakan Pak Nur, apakah cara berjualan konvensional itu masih bisa dilakukan di saat era seperti ini, dan sejauh mana peran daripada konvensional itu di era digitalisasi ini? Apakah masih bisa kita menggunakan cara-cara konven di era digitalisasi ini, dan bagaimana caranya Pak Nur? Sekian, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ibu. Silakan Pak Nur, monggo. Bu siapa tadi? Bu Reni. Bu Reni pakai baju batik, batiknya indah sekali. Bu Reni cantik sekali. Amin. Eranya sekarang era digital, serba digital. Serba digital, ya. Ya kita tadi pertanyaannya, kalau kita masih konvensional, apakah masih bisa melayani, kan begitu ya? Sebenarnya tergantung dari customer kita, ya. Sebenarnya tergantung dari customer kita. Kalau customer kita di sekitar kita atau customer yang sudah ada, yang sudah kenal sama kita, ya saya rasa tidak ada masalah karena mereka sudah kenal sama kita. Kita maintain aja kan, tinggal kita rawat aja, tinggal kita full up lagi. Mereka kita tawarkan lagi untuk beli lagi. Tapi kalau kita pengen grow up, gitu bicaranya kan begitu kan. Kita pengen grow up, kita pengen lebih lagi. Kalau kita mampu menggunakan sosmed, sosial media, ya dengan tepat, kita akan bisa menjangkau pasar yang selama ini tidak terjangkau. Kita bisa menjangkau pasar yang luar biasa. Itu Bu. Jadi kita pasar-pasar yang selama ini Bu, mungkin kalau konvensional itu tidak mungkin, dengan digitalisasi ini akan ada bisa. Begitu Bu Lina ya. Jadi kalau pengen konvensional tetap dilakukan, secara modern juga dilakukan. Insya Allah dengan dua-duanya itu salah satu cara untuk meningkatkan penjualan ibu ke pasar jauh yang lebih luar, jangkauan yang luar biasa.
ya. Itu salah satu juga yang saya lakukan, sehingga saya juga memiliki customer yang dari jauh, dari seluruh Nusantara, bahkan dari luar negeri. Demikian, semoga lebih sukses Ibu. Terima kasih. Iya, Pak Nur. Terima kasih, Bapak, Terima kasih Pak atas Nur. Untuk yang pemaparannya. terakhir Pak Nur, motivasi apa buat rekan-rekan yang di Atrium Landmark sama pemirsa yang ada di Zoom meeting? Silakan Pak Nur untuk Buat kesimpulannya. hadirin sekalian yang di Landmark, ya, maupun yang di rumah masing-masing, katakan dalam diri Anda itu luar biasa. Anda itu calon-calon orang hebat. Anda itu pasti sukses. Anda itu pasti hebat, pasti sukses. Dimulai mana? Dari pola pikir kita. Yakin Anda bisa. Yakin. Jangan lihat kondisi Anda, jangan lihat masalah Anda, jangan lihat permasalahan Anda. Masalah itu Allah sudah memberikan suatu masalah, itu pasti sudah diukur. Anda pasti mampu akan menyelesaikannya. Pasti akan menyelesaikannya. Bukankah Tuhan Yang Maha Esa sudah menciptakan Bapak Ibu sekalian manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna? Artinya Bapak Ibu sekalian pasti mampu melewati itu semua, dan Bapak Ibu sekalian akan menjadi orang-orang hebat. Semuanya tergantung dari pola pikir Bapak Ibu sekalian. Katakan dalam diri teman-teman Bapak Ibu sekalian, katakan, saya hebat, saya luar biasa. Ayo, taruh tangannya di sini, tangannya, katakan, saya hebat, saya luar biasa, saya pasti sukses untuk membahagiakan orang tua saya, anak istri saya, keluarga saya pasti bisa, saya pasti bisa, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan pasti akan membimbing saya. Saya akan menjadi orang-orang hebat, luar biasa, sukses, yaitu saya bisa membahagiakan orang lain. Sukses kalau saya setiap hari selalu membuat orang lain tersenyum, bahagia. Saya selalu membuat mereka bahagia. Saya selalu mendoakan mereka bahagia. Orang-orang yang mencintai kita, mendolimi kita maafkan semua. Mudah-mudahan mereka menjadi orang hebat, sukses, luar biasa. Mantap. Beri pula sangat luar biasa buat Bapak Nur dan Pak Ranu. Terima kasih Bapak atas pemaparannya hari ini. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.